Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parsini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IEU Yogyakarta, jurusan Manajemen Pemasaran dengan NIM 2018100014. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas kuliah saya Perekonomian Indonesia. Di sini saya ingin menyampaikan tentang dampak corona terhadap devisa negara. Sebelum teman-teman menyimak presentasi dari saya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya teman-teman. Terima kasih. Devisa negara merupakan kunci yang menjadi salah satu pilar yang menunjukkan kekuatan ekonomi sebuah negara. Devisa pada dasarnya adalah kekayaan sebuah negara. Semakin tinggi cadangan devisa yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kayalah kekuatan ekonomi negara itu. Sumber devisa Indonesia yang paling utama adalah dari ekspor beragam produk ke luar negeri, kiriman valuta asing dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, dan juga belanja wisatawan asing yang datang ke tanah air. Berdasarkan data terakhir dari BPS dan Kementerian Perindustrian, berikut adalah peringkat 5 besar penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah ekspor kelapa sawit senilai 239 triliun rupiah, jasa pariwisata dari turis asing senilai 190 triliun rupiah, ekspor tekstil 159 triliun rupiah, ekspor migas 170 triliun rupiah, dan yang terakhir adalah ekspor batu bara 150 triliun rupiah. Berdasarkan siaran pers Kementerian Pariwisata pada bulan Oktober 2019, sektor pariwisata diproyeksikan menjadi penyumbang devisa terbesar dalam 5 tahun ke depan. Saat ini, sektor pariwisata telah ditetapkan sebagai sektor unggulan penyumbang ekonomi Indonesia oleh pemerintah yang akan melampaui ekspor minyak sawit mentah. Namun begitu, dengan adanya coronavirus yang menjadi pandemi global saat ini, proyeksi tersebut menjadi jungkir balik. Coronavirus terus menjadi semacam monster yang menakutkan bagi masyarakat dunia. Coronavirus menyebar dengan sangat cepat, dan angka kematian karena pandemi ini di seluruh dunia telah mencapai 271.629 kasus. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, dampak coronavirus terhadap perekonomian Indonesia telah menjungkir balikkan proyeksi ekonomi negara yang menggunakan sektor pariwisata sebagai sektor utama pertumbuhan ekonominya. Dampak adanya coronavirus terhadap sektor pariwisata bermula ketika pemerintah Tiongkok melarang warganya untuk melakukan kunjungan ke luar negeri, yang mana kita tahu wabah pertama coronavirus berada di kota Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019. Hal ini berdampak kepada berkurangnya turis asing ke Indonesia pada tahun ini. Badan Pusat Statistik BPS mencatat Tiongkok menempati urutan kedua asal kunjungan wisatawan mancanegara selama tahun 2019 di Indonesia, yaitu dengan jumlah 2.072 juta kunjungan atau kurang lebih sekitar 12% dari 16 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia. Oleh karena itu, dengan menurunnya angka wisman Tiongkok, hal ini berpengaruh terhadap turunnya devisa negara. Menurut Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran, Badan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata BEKRAF menyatakan, jika masalah coronavirus bertahan hingga akhir tahun 2020, maka Indonesia dapat kehilangan 40 triliun rupiah devisa dari pasar turis Tiongkok. Potensi kehilangan ini semakin jelas ketika maskapai penerbangan baik asing maupun nasional menunda sejumlah jadwal penerbangan dari dan menuju semua destinasi di wilayah Tiongkok. Terhitung pada tanggal 5 Februari 2020, pemerintah Tiongkok menghentikan sementara pemberian fasilitas visa kepada warganya
untuk melakukan kunjungan bebas hambatan antar negara. Kementerian Perhubungan Republik Indonesia juga melarang 5 maskapai nasional, Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Lion Air, dan Sriwijaya Air untuk membatalkan perjalanan dari dan menuju Tiongkok sebagai upaya mitigasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Padahal mulanya menurut data dari Kementerian Perhubungan, maskapai Garuda Indonesia melayani 30 frekuensi penerbangan setiap minggu ke Tiongkok. Adapun Lion Air menunda 15 perjalanan ke Tiongkok. Tidak hanya Tiongkok saja, wabah COVID-19 juga dapat menghambat wisatawan Amerika dan Eropa yang hendak berkunjung ke Indonesia, sebab banyak maskapai penerbangan Indonesia yang harus transit dulu ke Tiongkok. Prediksi dari BEKRAF Indonesia melansir fakta data hingga bulan Juni 2020 akan kehilangan kurang lebih 40.000 orang wisman dari 10 negara di Eropa yang memiliki penerbangan transit melalui Tiongkok. Maka dari itu, pemerintah Indonesia harus dengan cermat menangani dampak permasalahan dan penanggulangan masalah akibat coronavirus ini sehingga perekonomian negara dapat pulih dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi